warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Nama saya Selina Nafila, A1P1 19091, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haloleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai geomorfologi, salah satunya yaitu tenaga eksogen. Dan di sini saya akan menjelaskan proses dari pelapukan itu sendiri. Pengertian dari tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi dan bersifat merusak kulit bumi. Rusaknya permukaan bumi terjadi karena adanya tenaga angin, air, gletser, perubahan dinamika suhu, serta aktivitas organisme termasuk manusia. Kerusakan tersebut berupa pelapukan, erosi, sedimentasi, dan denudasi. Lalu, yang kedua, ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap energi eksogen, yaitu yang pertama, Srondiaks, yang kedua, angin, yang ketiga, makhluk hidup, yang keempat, sinar matahari, dan yang terakhir, gletser. Secara umum, tenaga eksogen berasal dari 3 sumber, yaitu yang pertama, atmosfer. Atmosfer sendiri merupakan perubahan suhu dan angin. Yang kedua, air, yaitu bisa berupa aliran air, siraman hujan, hempasan gelombang laut, gletser, dan lain sebagainya. Yang ketiga, organisme. Organisme yaitu berupa jasad renik, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang ketiga, di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis dari tenaga eksogen. Tenaga eksogen sendiri terbagi menjadi yang pertama, pengendapan, yang kedua erosi, yang ketiga mass sweating, dan yang terakhir pelapukan. Adapun jenis-jenis tenaga eksogen yang telah saya sebutkan sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan dari jenis tenaga eksogen tersebut. Yang pertama, pengendapan. Pengendapan merupakan proses membentuk endapan, yaitu berupa padatan yang dinyatakan tidak larut dalam air, walaupun endapan tersebut sebenarnya mempunyai kelarutan sekecil apapun. Yang kedua, erosi merupakan peristiwa pengikisan padatan, sedimen, tanah, batuan, dan partikel lainnya akibat transportasi angin, air, atau es. Karakteristik hujan, kerip pada tanah, dan material lain di bawah pengaruh gravitasi atau oleh makhluk hidup, semisal hewan yang membuat liang. Dalam hal ini disebut bioerosi. Yang ketiga, mass sweating. Mass sweating merupakan proses gerak massa batuan dalam menuruni lereng karena pengaruh adanya gaya gravitasi bumi. Batuan yang berada di permukaan bumi dapat berpindah secara massal dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Di bawah merupakan contoh dari macam-macam mass sweating. Yang pertama, creep, rockfall, slump, landslide, manlow, dan earthflow. Yang keempat, ada pelapukan. Pelapukan merupakan penghancuran batuan dari bentuk gumpalan menjadi butiran yang lebih kecil, bahkan menjadi hancur atau larut dalam air. Proses pelapukan dapat dikatakan sebagai proses penghancuran massa batuan berupa sinar matahari, air, gletser, reaksi kimiawi, dan yang terakhir organisme. Di sini pula saya akan menyebutkan proses-proses terjadinya pelapukan yang dibagi menjadi 3 golongan jenis. Yang pertama yaitu 1, ada pelapukan fisik atau mekanik. Lalu yang kedua ada pelapukan organis. Dan yang ketiga atau yang terakhir merupakan pelapukan kimiawi. Saya akan menjelaskan dari 3 jenis pelapukan. Yang pertama ada pelapukan fisik atau mekanik, yaitu proses pengikisan dan penghancuran bongkahan batu menjadi bongkahan yang lebih kecil, tetapi tidak mengubah unsur kimianya. Proses ini disebabkan oleh sinar matahari, perubahan suhu tiba-tiba, dan pembekuan air pada celah batu. Di bawah adalah contoh dari gambar pelapukan fisik atau mekanik. Yang kedua ada pelapukan organik. Penyebabnya yaitu proses organisme seperti binatang, tumbuhan, dan manusia. Binatang yang dapat melakukan pelapukan antara lain cacing tanah dan serangga.
Lalu yang ketiga ada pelapukan kimiawi. Pelapukan ini yaitu perubahan yang umumnya berupa pengelupasan pelapukan kimia tanpa kilas pada pegunungan kapur. Pelapukan ini berlangsung dengan batuan air dan suhu yang tinggi. Air banyak mengandung CO2 dengan dapat mudah mengharutkan batu kapur. Baiklah, itu dia penjelasan dari saya mengenai tenaga eksogen. Adapun kelebihan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Semoga penjelasan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua.